rasanya orang. Nabi rasul tapi buta huruf. Gak iso nulis, gak iso maca. Lagi apa masa iso diterima iki? Hah? Justru karena dia tidak bisa membaca dan tidak menulis, itu termasuk mukjizat. Loh, kok mukjizat? Iya. Setelah Quran siap, setelah dinilai oleh ahli-ahli kitab lama, oleh orang-orang pastor-pastor, pendeta-pendeta Yahudi dan Kristen yang ada waktu itu, dan juga diperiksa oleh ahli-ahli bahasa Arab, pujangga-pujangga. Ini Quran ini bukan main. Mustahil kalau seorang buta huruf seperti Muhammad bisa menulis seperti ini. Tidak bisa. Dia tidak bisa menulis seperti ini. Apalagi ini ceritanya di sini terkandung hal-hal yang terjadi zaman purba, prasejarah. Ada dalam Quran. Ini bagaimana dia tidak pernah menghubungi ahli-ahli kitab. Dia tidak pernah berguru, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah membaca, sebab dia tidak bisa baca. Gak bisa, buta huruf betul. Nah, disinilah terbalik. Kalau orang menilai buta huruf Nabi itu dengan mata mengejek, justru itu merupakan mukjizat. Itu merupakan kebanggaan dari Nabi. Justru karena beliau itu buta huruf, itu menandakan bahwa dia itu memang betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, tidak mampu dia berkata begitu yang hebat-hebat, apalagi berupa Al-Quran ini. Jadi kalau disebut Quran ini karangan Muhammad, buah tangan Muhammad, nggak bisa dibenarkan. Bagaimana seorang buta huruf mau menulis? Dari mana dia memperoleh bahan-bahannya? Hah? Dari mana? Karena itu waktu ditanya, sampai saya apa sih kok model-model? Jawab beliau bagaimana? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Tuhan. Dan dia pendidik yang paling baik. Jadi semua memang langsung dari Allah ya. Semua persiapan apa, Qur'annya ya, itu irhasat, mukjizat, semua saya itu enggak. Sama Tuhan yang langsung mendidik saya. Jadi kalau saya disebut sebagai murid, akulah murid Tuhan. Kalau saya disebut belajar, saya belajar langsung dari guruku, yaitu Tuhan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, saya dididik oleh Tuhanku dan dia telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah sebabnya maka beliau pada saat akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, di mana beliau akan diperkenalkan dengan alam-alam yang aneh-aneh, alam-alam yang gaib, dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib. Ada alam yang lebih gaib dari yang gaib. Beliau untuk keempat kalinya menerima operasi. Jadi operasi tadi 4 kali, ya. Umur 3 tahun masih dalam momongan Halimah As-Sa'diyah. Terus umur berapa? 10 tahun, iya. Terus di saat beliau akan menerima wahyu pertama, akan diangkat jadi rasul, beliau juga mengalami pembedahan. Dan yang keempat, ya ini, mau melakukan Isra Mi'raj. Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa. Sebab beliau dengan perjalanan Isra Mi'raj ini langsung memasuki alam, yaitu alam gaib. Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan ya, bahwa Isra Mi'raj ini merupakan 4 pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pengalaman beliau dengan buruknya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, jarak yang beribu-ribu kilo ditempuh dengan kendaraan yang disebut buruk.
Ini kendaraan saya kira tidak menjadi soal perjalanan ini. Ini bisa sekarang orang menempuh perjalanan jarak jauh dengan kepandaian teknik, ya, teknologi, bisa dengan cepat. Lalu ini yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sesampainya di Palestina, beliau diberi alat untuk naik. Alat ini disebut mi'raj. Mi'raj itu kalau dimaknai secara lugu, ondo atau tempat naik. Alat untuk naik, itu mi'raj. Mi'raj. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak diceritakan. Cuma ya kira-kira seperti lift gitu, liftnya hotel-hotel yang besar itu, gitu, yang ditarik ke atas. Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya tidak apa-apa ya, biasa saja. Nah, ini alam kedua ini sudah. Kalau dari Mekah ke Palestina ini alam biasa, bumi-bumi kita ini biasa. Ini yang disebut alam syahadah, alam dunia, alam bumi, alam nyata, alam fisik. Tapi dari Palestina dengan alat untuk naik yang disebut mi'raj, nah beliau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Beliau yang disebut katanya langit pertama, 2, 3, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ratusan ribuan tahun itu. Tapi ada ya jeger wujudnya itu. Assalamualaikum. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Bukan main ini. Ini yang sudah terjadi ribuan tahun. Dialami langsung lihat. Ya bicara, ngomong biasa itu. Malah beliau ini diantar terus oleh malaikat. Mikael sama Melekit sama Jibril. Terus. Sampai ke satu batas. Nah ini mulai naik ini namanya alam gaib. Alam gaib. Atau disebut alam malakut. Alam malakut. Sampai di satu batas. Batas ini namanya perhentian. Berakhirnya semua perjalanan. Muntaha. Sidrah. Sidrah ini batas. Al-muntaha tempat berhenti. Tempat berakhir. Jadi ini sebagai stasiun, ya, sebagai stasiun yang dari bawah sampai di sini stop. Ini namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Nabi itu dibisiki oleh malaikat Jibril. Nabi, ya maaf, saya dan malaikat Mikael tidak bisa terus mengiringi penjenengan ke atas. Loh, kenapa? Maaf, kondisi kami tidak memungkinkan. Di sana ada alam yang lain daripada yang lain. Kalau saya Jibril ini masuk ke sana tanpa izin Allah, tidak seorang makhluk pun diizinkan oleh Allah selama ini, kecuali baru sampean. Baru penjenengan ini. Saya sendiri sampai hari ini belum diizinkan untuk masuk ke alam penjenengan mau. Loh, saya sendiri. Iya. Nek apa saya ini? Ya gitu, iya. Apa? Tidak ada, mi'rajnya sudah habis. Mi'raj sampai di situ aja. Alat naik liftnya itu sampai di situ berakhir. Di situ itu entah bagaimana caranya Nabi masuk ke alam. Ya kira-kira ngawang gitu kira-kira. Ya kira-kira seperti astronot itu. Di atas itu kan terus bisa ngambang gitu. Iya. Nah itu kita sendiri sudah percaya pada astronot. Tapi kepada Nabi kok repot harus percaya. Bisa tetap di logika, di rasional kan gitu ya. Nah ini setelah sampai di sana ternyata beliau sendirian, ijen kelem. Nah ini alam di atas muntaha tadi itu disebut alam Jabarut. Jabarut. Nah, di situ Nabi kadang-kadang repot. Wah, repot tadi. Wonten napa mawon to mriku Gusti? Ditanya, biasa atau wawancara itu biasa. Sudah datang berjalan. Ya, ngono lah.
Saya lihat lautan sinar. Repot. Gak ono tunggale kok karo iki. Ini ki renet tunggale. Ya apa indahnya bagaimana ya nek di kitab-kitab ku nek wong kanca-kanca. Iku ono pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Ketek bahasa itu. Ketek bahasa itu sebenarnya. Iya. Enggak, jauh dari itu. Enggak bisa dilukiskan alam sana. Sehingga kalau kita pakai kacamata ukuran sini, enggak bisa. Ya. Jabarut. Sampai di satu batas yang namanya mustawa. Ini ijen kan Nabi. Lah kok di situ mustawa. Langsung Nabi itu berhadapan tatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Dan merinding. Nah ini keistimewaan beliau. Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatap muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mustawa. Jadi Nabi itu bukan sekedar teori. Bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia kalau cuma teori seperti ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu wabeh jadi dokter. Oh ini obat ini. Ini dituruti kabeh iso gak karu-karuan penyakit ini. Oh manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong toh. Lu sampe loro niku ngeten, nek kencing manis lu ngeten. Tak pikir kok ngungkuli dokter spesialis sih. Biasa. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui dengan nyata baik pengalaman pribadinya maupun kemampuannya dan latihan-latihannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya untuk memegang tugas. Iya benda. Nah ini cara logika. Begitu juga Nabi. Kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohaniah, tidak dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, sehingga beliau di dalam peristiwa itu Mi'raj sekaligus telah langsung memasuki 4 alam. Dan ternyata alam ini memang ada 4, dan masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri, gak sama. Jadi kalau ada orang yang mau bersih tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi. Iya, hukum di sini yang pakai sebab, akibat, ini alat positif, ini negatif, ini begini, ini. Ya semua kimia-kimia itu. Terus dengan, wah payah. Ini saya ingat ceritanya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia tidak sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam air tok. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, ikan, dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah, ya rumput, tuket, apa? Ya cuma cerita di situ tok. Dia kita beritahu, oh goblok kamu. Loh kenapa goblok? Saya paling pinter. Loh, ada lagi makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa sapi nggak ada? Dia memang nggak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Ada alam lain itu. Dia kalau diintah mati, lah repot. Diintah teko banyu, itu lho sapi lho. Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam, nggak percaya alam-alam apa, nggak ada, jin nggak ada.
Malaikat, itu nonsen, sama jempol. Surga yang sini, ini Hollywood ini surga. Kok mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia tuh begitu. Gak percaya persis ikan ini tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok dia apa-apaan kon percaya nih anak slender gak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat, langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli 2 kali. 2 kali dilihat oleh Nabi. Ini wujud saya sebenarnya. Nabi mampu 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini dalam Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi, yang namanya alam malakut. Pertama alam syahadah, alam nyata, alam bumi, terus alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas muntaha tadi, sidratul muntaha. Terus lebih dari itu namanya alam jabarut, di mana malaikat Jibril sendiri dan semua makhluk tidak diizinkan masuk ke alam. Ini namanya alam jabarut. Kemudian sesudah itu mustawa, itu juga merupakan alam yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, tidak bisa diuraikan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana tidak ada di mana. Mengapa tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada kaifa, bagaimana, di mana, mengapa, nggak ada. Ini saya kutip keterangan dalam Quran, yaitu surat Al-A'raf yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 188. Terus yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi, ayat terakhir, ayat di belakang, yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang mempelajari kepribadian Nabi memang tidak gampang. Untuk itu diperlukan bahan-bahan yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada yang paling representatif, paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menerangkan Nabi melebihi Al-Quran. Karena itu tentang siapa Nabi, bagaimana peranan Nabi, itu semuanya tercantum dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis-hadis sebagai bahan pembantu. Contohnya ini ya, sebagai contoh ya, bagaimana lengkapnya kalau kita ingin mengenal siapa Nabi Muhammad itu. Beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Apa saja yang menyangkut kehidupan beliau, apa saja yang menyangkut kepribadian beliau, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kelahiran beliau tersebut dalam surat Al-Fil. Peristiwa pembedahan tersebut di dalam surat Alam Nashrah.
keangkatannya beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, tersebut di dalam surat Al-Alaq. Bagaimana masa kanak-kanaknya, tersebut dalam surat Ad-Duha. Bagaimana perjalanan dan sejarah beliau berakhir, itu dijelaskan di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu merupakan akhir kehidupan Nabi, akhir tugas dan akhir misi Nabi. Sehingga waktu ini dibacakan, sahabat Umar dan sahabat Abbas nangis. Nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Katanya orang-orang. Ini kan hasil puncak klimaks daripada perjuangan Nabi. Semua orang masuk Islam, menerima Islam berbondong-bondong. Mekah sudah dapat kembali lagi. Dan. Yang tadinya kita orang usiran, diusir. Sekarang menjadi orang yang berkuasa. Tadinya orang Islam hanya 2 orang, 4 orang. Sekarang menjadi waktu itu 114.000 orang. Waktu turunnya surat. Semua orang sudah mengirimkan utusan dari pelosok-pelosok. Turunlah ayat. Kenapa kok malah justru nangis? Saya menangis. Kenapa? Karena ini artinya sudah merupakan tanda bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggal dunia. Kaget orang-orang. Kenapa? Iya. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, kalau orang itu sudah naik ke puncak gunung, sampai di puncak, dia artinya akan turun. Kalau tugas Nabi sudah selesai, semua sudah selesai, itu artinya sudah habis tugas Nabi. Jadi terdengar Nabi, maaf ini teman-teman banyak ngomong singkat-singkat gak ilo ya. Oh, idza jaa nasrullah ini dibacakan itu di muka jamaah haji yang kumpul waktu itu, ya, di Arafah. Nah, kok mereka itu nangis, katanya Nabi mau meninggal sebentar lagi. Iya. Sudah. Betul, sudah itu 81 hari meninggal. Kenapa? Iya, saya sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa saya tidak akan lama lagi. Saya sudah tugas sudah selesai dan sebagainya. Jadi kalau kita itu mau membaca dan mengenal Kanjeng Nabi yang kemarin kita peringati mauludnya ini, ya, ini saya kira perlu orang sebagai orang Islam. Kalau kita tidak mengenal Muhammad sebagai Nabi, saya menyebut jauh yang paling. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai anak-anak, Muhammad sebagai pemuda. Kalau kita nggak kenal, kalau kita mau memasrahkan hidup kita ini di bawah petunjuknya, bagaimana? Kita harus kenal. Dan perlu saya tegaskan, tidak ada orang yang paling terbuka sejarahnya, paling terbuka rumah tangganya, paling terbuka kepribadiannya melebihi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo wacana, ayo sampai nalika dipaidu mek pangeran diterangkan dalam Quran. Abasa wa tawalla, dia merengut, wa tawalla, dan melengos. Anja'ahul a'ma, karena didatangi oleh seorang buta. Ditegur. Loh, teguran Tuhan itu dicantumkan dalam Quran dan dibaca oleh Nabi untuk dibaca oleh kita sepanjang zaman. Ada pemimpin yang begitu. Biasanya kalau riwayat pemimpin sing hati-hati toh. Iya dah? Biasanya itu begitu. Entah ini, Nabi itu dari semuanya dibuka. Bagaimana dia kawin dengan orang yang sudah umur 40. Anda enggak kira-kira pemimpin yang mau menerangkan begitu? Umpama dia kawin dengan orang, oh malu Pak, apa itu rahasia itu, rahasia intern katanya ya. Ini tidak ada rahasia. Nabi adalah terbuka. Pribadinya segala-galanya. Boleh dibaca, boleh dipelajari. Ini yang perlu kita yakini. Yang pokoknya
saya akhiri pengajian ini dengan satu kesimpulan. Bahwa Nabi Muhammad SAW memang dia innama ana basyarun mithlukum. Memang manusia biasa. Dalam arti dagingnya, darahnya, suka makan, minum, ngising, ya nun sewu, sare, ya lorong, ngelu, ya apa. Ya, memang biasa. Tapi beliau justru karena tugasnya itu, beliau itu telah diberi persiapan oleh Tuhan untuk kuat menghadapi alam-alam dan segala hubungan antar yang harus dilakukan. Beliau langsung berhubungan dengan orang-orang di alam kubur. Ini ada hadisnya. Mana dia bicara, hei Abu Jahal. Setelah 3 hari perang Badar, Abu Jahal semua itu sampai ditegur oleh Sayyidina Umar. Loh Nabi, kok bicara memanggil-manggil Abu Jahal? Si siapa lagi ada 4-5 orang yang dipanggil oleh Nabi, lawan-lawannya. Apakah engkau telah menerima, menyatakan, telah menyaksikan, membuktikan janji Tuhanmu? Saya sudah menerima janji Tuhan. Kamu bagaimana? Wawancara. Nah ini, Sayyidina Umar, lagi. Bagaimana apa mereka itu bisa mendengar waqad jayafu, padahal mereka sudah jadi bangkai? Umar, mereka, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Cuma mereka tidak bisa jawab. Jadi mereka itu berwawancara dengan Nabi. Nabi sebelum meninggal pergi ke Baqi, diikuti oleh seorang sahabat, bicara ngomong. Beliau itu langsung berhubungan dengan alam-alam gaib biasa itu. Dengan malaikat Jibril dia sudah sahabat yang intim, bagaimana dengan yang lain gitulah. Nah karena itu ya, di dalam sebuah tafsir ini saya bacakan kepada saudara-saudara, walladzi yajibul imanu bi, termasuk yang wajib kita iman. Nah ini catatan saya untuk pengajian sekarang ya. Yang wajib iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lam yantaqil minad dunya, tidak berpindah dari dunia ini, tidak meninggal, hatta a'lamahu Allah bi jami'il maghibat, sampai Allah telah memberitahu beliau dengan segala macam yang namanya gaib-gaib. Gaib-gaib allati tahsulu fid dunya, yang terjadi di dunia kita ini, wal akhirah, dan juga di sana. Semua diungkap bahwa ya'lamuha kama hiya aina yaqin. Maka Nabi bisa mengetahui keadaan itu seperti apa adanya, apa wujudnya yang sebenarnya. Lima warada, karena ada sabda Nabi mengatakan rufi'at liyad dunya, dunia alam semesta ini telah diangkat di hadapanku, pertunjukkan di mukaku. Fa'ana anzuru ilfiha, maka aku bisa melihat isinya alam semesta bukan alam bumi, alam semesta diperlihatkan. Saya bisa melihat fiha, di dalam alam semesta ini, kama anzuru ila kaffi hadhihi, seperti saya melihat telapak tangan. Jadi Nabi itu sebelum meninggal dunia, beliau ini sudah diperlengkapi dengan pengetahuan, sehingga seluruh isi jagat raya ini, baik alam malakut, alam syahadah, alam nyata, alam fisik, alam malakut, alam gaib, alam jabarut, alamul azzah, dan segala alam-alam ini sudah diperlihatkan pada Nabi, katanya, sampai saya itu melihatnya itu seperti melihat telapak saya ini. Ya gini. Ya, malaikat Jibril, swarga. Malah Nabi pernah masuk surga, melihat sendiri, menyaksikan. Ya kalau tidak begitu, bagaimana dia akan menjadi juru dakwah? Bagaimana dia akan jadi dokter kalau dia sendiri tidak pernah nyekel borok wong? Ono dokter tidak pernah nyekel borok cicit, tidak bisa jadi dokter. Harus mentolo, delok getih yang kececeran, delok utak yang kececeran, demuk-demuk, tidak gila. Wong gila, aja jadi dokter. Gila, tidak bisa, harus
mengalami. Nah ini Nabi diperlengkapi dengan ilmu-ilmu itu, sehingga beliau ini dikatakan di sini wa ghairu dzalika mimma tawatarat fil akhbar, banyak hal-hal yang diceritakan. Jadi berita hadis dan sebagainya. Kalau di dalam Quran kita melihat Nabi digambarkan orang biasa, memang orang biasa. Biasa dalam arti fisik, ya, fisik. Tapi rohani bukan main. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Umpamanya dia tidur. Tidurnya Nabi itu hanya tidur fisik, mata. Tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi beliau kesadaran itu tidak pernah hilang. Jadi apa itu alam tidak sadarnya itu tidak ada. Kan ada yang namanya alam tidak sadar, ya, underbewusstsein. Itu buat Nabi tidak berlaku itu. Nabi dalam tidur bisa terima wahyu. Seperti Nabi Ibrahim yang mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu terjadi dalam mimpi itu. Itu wahyu lewat mimpi, lewat tidur. Jadi kata-kata tidur tidak. Jadi kalau ada hadis Nabi semaput, itu bukan semaput dalam arti tidak sadar, ya. Itu hanya fisik saja. Jadi kalau disebut innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Walau kuntu alamul ghaibah, andai kata saya mengetahui barang gaib, lastaksartu minal khair. Ini kalau melihat kata-katanya seolah-olah Nabi itu nggak ngerti apa-apa mengenai ilmu gaib. Nggak masuk akal, Bang. Bagaimana seorang Nabi mau cerita tentang surga, malaikat, tentang alam yang serba aneh-aneh, kalau dia sendiri tidak punya pengetahuan apa-apa, cuma teori, ngomong. Lah kok jadi siapa? Ya cari uang, cari malaikat. Lah kok cari dari boten. Apa tuh? Propagandis pasaran. Iya, ini propagandis pasaran kalau gitu. Jadi Nabi itu, Rasul kita ini, bukan main. Fisiknya biasa. Fisiknya inilah yang dikatakan hamba. Abduhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hamba. Hamba. Apa dia? Dia kawin. Ya tidur, ya ngantuk, ya biasa makan, minum, hamba. Tapi abduhu wa rasuluh. Nah, rasulnya ini yang istimewa. Annama yuha ilayya, ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, yuha ilayya yang ini yang tidak boleh. Kalau kita di dalam biasanya mulutan, saudara-saudara ikutilah jejak Rasul. Laqad kana lakum, dalilnya kan gitu biasanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak. Di dalam sejarah Nabi ini banyak contoh teladan, contoh lagi. Jadi sing ono sing dicontohnya apa nih? Ono sing takon iki dicontohnya apa nih? Nah, di sini kita harus hati-hati. Sing dicontoh niku kehambaannya, ya. Beliau sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang yang mengeterapkan teori-teori bumi, hukum alam. Dia berjuang, dia perang, dia jatuh, dia gugur anunya itu. Tapi ini bab kerasulannya jangan ditiru-tiru. Lepas itu mana gua. Gua menang dekem. Dari ini mengheningkan cipta, cari ilham, cari wahyu. Apa sih? Mbok menawa kayak Nabi Muhammad. Bahaya ini. Sampai mau meniru-niru kerasulannya ini, wah, maaf ini jangan. Yang mengenai hambanya itu boleh. Bagaimana sikapnya kalau makan, bagaimana kalau duduk, bagaimana kalau senyum, itu dicontoh. Bagaimana beliau menjalankan kebijaksanaan leadershipnya, kepemimpinannya, bagaimana mengatasi kemelut di kalangan sahabat-sahabatnya. Hal-hal itu. Tapi kalau mengenai hal-hal yang aneh-aneh, jangan coba-coba. Tidak sanggup sampean. Sampean akan berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan malaikat. Nanti dulu. Ada orang ini, saya sudah dapat wahyu. Apa? Ini hak, saya bukan ngarang. Saya punya murid, malah mahasiswa. Bagaimana ngelakoni apa saya tidak tahu. Pokoknya terus datang pada saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Serius, dia aja. Saya ingin berbisik-bisik sama Ustaz, sama guru, sama kiai. Ya baik. Saya ajak di lori langgar itu di kamar. Berduaan tuh itu betul.
terbisik-bisik. Kiai, saya baru menerima wahyu. Wahyu bagaimana? Saya rada tidak percaya. Tuhan Allah memanggil saya. Tuhan bicara pada saya. Begini. Sambil meripatnya itu rada tidak genap. Oh ya, saya rada wedi. Ini modelnya ini kok rada nyeleneh. Padahal murid saya ini betul. Dia kok serius. Saya ini didatangi oleh Tuhan. Untuk diajak bicara. Coba tolong ini Pak Kiai. Cuma sampean yang bisa nolong. Saya memang disuruh oleh Tuhan suruh kepada Kiai. Saya suruh tanya sama Kiai, suruh minta. Wah, kok jadi sasaran saya. Iya, saya banyak yang tidak patut lah saya omongkan. Ya, banyak. Masya Allah. Saya sudah tidak ragu ini. Jin. Yang rusak dia itu jin. Yang mengaku Tuhan. Setan itu. Orang yang tidak punya pedoman, orang yang tidak mempunyai pegangan, mudah tergelincir di sini. Sebab gaib itu banyak. Allah gaib, malaikat gaib, setan gaib, iblis gaib, jin gaib. Bagaimana kita akan bedakan? Kalau kita tidak punya pegangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada pegangan kecuali Quran dan hadis. Kalau yang memberitakan itu bukan Allah sendiri lewat Quran atau Nabi sendiri lewat hadis, kita jangan berani-berani main api. Di sini banyak orang tergelincir. Orang yang tadinya iman, orang yang tadinya Islam, orang yang tadinya ibadahnya tekun, karena main-main perkara yang begini-begini ini, ya, dia tergelincir. Akhirnya tidak melakoni, tidak salat, tidak apa dia. Saya sudah dibebaskan. Loh, yang membebaskan saya. Wah, pokoknya sing tidak kamot-kamot ini. Ngomong sing tidak kamot. Saya sudah ketemu si A, si B. Loh, ketemu siapa? Itu bapak sampean itu kayak gini. Saya tidak tahu. Saya begitu mau ini. Saya ketemu. Wah, ini repot saya. Saya sendiri tidak bisa buktikan bagaimana saya mau mau membuktikan. Tidak bisa, jadi saya menengahi soalnya percaya pun tidak tahu. Nah, saya pikir saya apa? Saya lihat pedomannya, saya dapat pedoman. Apa? Quran hadis. Kalau cocok dengan bunyinya Quran hadis, oke. Kalau tidak, ya maaf saja. Sebab orang yang gaib itu banyak, yang ngerti gaib. Memang saya akui kekuatan rohani manusia ini merupakan perbendaharaan yang hebat. Kalau orang berlapar-lapar, orang mengurangi hawa nafsunya, orang banyak bersama mengadakan pengheningan cipta, dan bisa dia mempunyai kekuatan gaib, bisa siapa saja boleh, bisa. Nanti dia akan melihat dan merasakan kekuatan yang luar biasa, super dari kekuatan gaib. Dia sampai bisa ada tamu masih jauh, dia tahu aku bakal oleh saya ini anak saya ke Surabaya. Tidak usah dia wali, tidak usah dia nabi, tidak usah dia Islam, orang kafir pun bisa. Oh, barang sampean sing dicolong itu nggih. Niku dicepit nang ndek lawangan niku lama. Itu ada, memang ada. Juga orang, sampean sakit nggih. Nggih, putih. Parah. Ada. Tidak usah wali, tidak usah nabi, tidak usah Islam. Tidak usah. Oh, itu kalau kemana? Iya, memang itu kekuatan roh itu. Kalau dipelihara, semua bisa itu. Akhirnya dia luar biasa. Ini banyak orang India. Banyak orang yoga. Mereka itu bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang luar biasa. Ya, ini. Untuk membedakan ini, kita harus hati-hati. Dan maaf ini, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami begitu, hati-hati. Ya, iya, akhirnya seperti murid saya itu, katanya ketemu Tuhan, dijak omong Tuhan. Wah, repot ini saya. Anak ini, aduh. Memang saya akui. Tapi
Di antara orang yang ngerti hal-hal yang serba gaib, ya, memang gaib dia tahu karena dilatih, ya. Seperti juga ilmu teknik mendatangkan roh. Itu di Inggris banyak sekarang. Orang bisa mendatangkan rohnya orang yang sudah mati ratusan tahun. Neneknya, kakeknya itu didatangkan. Banyak ini difilmkan itu, iya kan? Mendatangkan orang yang sudah mati, orang ngomong itu. Orangnya seperti orang kesurupan gitu. Ada sadar. Itu ilmu-ilmu begitu di Eropa sudah banyak, di Inggris yang paling ini menjadi pusat. Malah di sana ada lembaga riset khusus mempelajari ini secara ilmiah. Ya, entah bagaimana itu hasilnya. Cuma di antara yang gaib, yang tahu gaib, nah ini yang lebih banyak. Yang gaib. Nah, ini yang saya minta perhatian. Ya, betul ini, saya bukan guyon ini, ya. Sekalipun sampean ketawa, kalau ada wali, ya, waliullah, kekasih Tuhan, maka masih lebih banyak yang 5 wali, yang etok-etok hati wali. Tidak usah wali. Zaman Nabi kita 4 orang yang mengaku Nabi. Coba. Palang tanggung Nabi Muhammad itu ditandingi oleh 4 nabi palsu. Coba. Dia mengerti hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh. Ada ini namanya, yang satu itu karena dia nebak bener tuh ngaku Nabi. Ada nebak apa gitu, ada peristiwa gini, Tolhah atau Tulaikha atau apa itu. Dia terus mengaku jadi Nabi. Ada lagi yang dibalik Tuhan, itu hidungnya itu mati. Kalau itu terus harum, terus bisa diminum. Akhirnya bareng itu nih siji pamer itu nih sumur, akhirnya buasin. Dibalik kalau pangeran, buasin, tidak. Memang dia memang diajar oleh Tuhan. Memang asalnya harum, aneh deh. Malah saudara-saudara, besok menurut cerita hadis kita akan menangi orang yang namanya Dajjal. Jadi tidak bisa diragukan. Dajjal itu digambarkan oleh hadis seorang yang mampu menyulap tanah gersang menjadi subur. Nah, seketika itu kerikil-kerikil dikumpulkan, dia duting menjadi emas, berlian, inten apa ya? Langsung. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang sudah mati dihidupkan. Dajjal cuma dengan satu permintaan. Kamu ikut saya. Kamu mau kaya sekaya-kayanya ini. Kerikil kayak berlian. Coba tidak kepincut. Hah? Rumahnya rumah gede akhirnya menjadi gedung. Itu disulap itu kepada Dajjal besok. Besok akhir zaman. Kalau sudah mau kiamat itu mesti ketemu. Saya sampean ketemu. Wah, mau saya tunggu saja tanggal mainnya. Buktikan aja nanti. Dan dia akan duting. Hei langit, turun hujan. Cuma satu. Kamu harus mengakui aku Tuhan Allah. Nah, di sini ujiannya. Orang yang tidak kuat imannya karena melihat kenyataan yang aneh. Asyhadu. Lalu syahadatnya ganti, bukan Allah ilaha illallah, tapi anna dajjal Allah. Nah ini berubah. Ini besok. Ini betul-betul akan terjadi. Tapi kalau itu sudah muncul, itu artinya sudah akan kiamat. Ya siap-siap saja kita. Kalau itu. Dah, jadi pokoknya tentang gaib ini seperti yang ditanyakan. Bagaimana saya kalau datang kepada dukun, tentang nasib, tentang jabatan, tentang kecurian, tentang apa lagi Bu? Ini yang tanya ibu ini, ada ibu tanya apa? Ingin lulus ujian, ingin dapat SIM tanpa bayar, umpamanya loh ini ya. Walhasil ini nanti insya Allah akan saya lanjutkan keterangan dalam menjawab ini secara lebih ya terperinci lagi. Cuma yang kita harus percaya ini yang pengajian malam ini, kita tidak boleh ragu dan wajib iman bahwa Muhammad Rasulullah yang kita disuruh mengikuti jejaknya, mencontoh teladan. Itu mencontoh teladan dalam arti kemanusiaannya, dalam kehambaannya. Tapi bahwa
beliau ini adalah Rasul yang luar biasa. Nah ini harus wajib kita percaya bahwa beliau mulai kecil sampai wafat, beliau telah diperlengkapi kerohaniannya dengan yang namanya irhasot. Irhasot itu hal-hal yang luar biasa sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhasot. Lalu sesudah jadi nabi, beliau diberi yang namanya mukjizat. Mukjizat. Nah, mukjizat. Sehingga kita wajib percaya bahwa beliau sudah menyaksikan sendiri dan mengetahui segala yang namanya gaib dengan izin Allah. Cuma di antara yang beliau terima tentang gaib-gaib itu ada yang boleh diterangkan kepada orang lain, ada yang tidak boleh disiarkan. Hanya kepada beberapa orang. Antara lain yang pernah dibisiki Nabi dan sesudah itu orang itu tidak berani cerita. Ya, karena hebatnya berita yang dibisikkan Nabi, yaitu dua orang yang saya tahu. Satu sahabat Abdullah ibnu Abbas, dua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini istimewa, dipanggil, dibisik. Di dalam Quran memang ada. Kalau mereka tahu apa yang kamu tahu Muhammad, tentunya mereka akan menangis semua dan tidak bakal sempat untuk ketawa. Jadi ada hal-hal ilmu yang memang tidak boleh disiarkan, top secret. Ini memang nggak boleh, ini rahasia Tuhan ini, ya. Insya Allah minggu depan. Sebab ini tadi saya pikir menerangkan apa ini? Nah, ini katakanlah dalam rangka mulut ini, ya. So, terus terang aja kita harus ini sekali-sekali itu ya mengenai Nabi ini perlu. Supaya kita itu makin merasa dekat, merasa akrab dengan Nabi. Iya tak? Kita supaya kenal lebih bagaimana sih Nabi kita itu. Sebab terus terang kita ini termasuk orang yang dipuji oleh Quran. Kenapa? Lah nggak tahu roh wujudnya Nabi Muhammad. Orang tahu roh, orang tahu kepedok. Lah kok imannya percayanya kok ngadu bilang. Itu dipuji. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya padahal mereka tidak tahu. Sampai kalau pernah ketemu Nabi Muhammad? Enggak tahu saya. Tapi percaya malah cinta kita itu. Iya tak? Nah, untuk menambah supaya kita tambah cinta kepada beliau, supaya kita itu tambah akrab, maka perlu sekali-sekali kita itu mendengarkan tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan beliau. Nah inilah yang saya gunakan kesempatan sedikit ini. Cuma yang penting kita supaya yakin bahwa Nabi ilmunya, pengetahuannya betul-betul bisa dipercaya. Tidak usah ragu. Kalau Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan, apapun beratnya tentang hal-hal yang gaib-gaib, tidak usah ragu. So, beliau ini orang yang sudah punya pengalaman langsung ini tentang gambaran surga, neraka, bahwa di kuburan itu ada siksa apa tidak ada siksa, nikmat kubur apa itu, tentang bidadari, tentang hal-hal yang gaib yang terjadi di sekitar nasib kita. Asal Nabi yang mengatakan, nah inilah yang disebut sama ayat, ya. Berbahagialah mereka yang mempunyai sandaran di dalam perjalanan hidupnya, ya. Kalau kita masih mampu dengan panca indera, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ya, wa hadainahu najdain. Yang diberi panca indera, gunakanlah panca indera dalam hal-hal yang bisa masuk dalam lingkungan panca indera. Hal-hal yang masuk akal, cukup akalmu gunakan. Tapi kalau panca inderamu tidak mampu menjangkau, akalmu tidak sampai di sana, nah sambunglah dengan kabel apa namanya? Iman. Nah untuk iman ini hati-hati. Siapa yang kita iman? Iman kepada orang, ya. Tapi orangnya siapa? Nah untuk ini hanya dua. Satu Allah dengan Qur'annya,
dua Rasulullah Nabi Muhammad dengan sabda-sabdanya. Sudah. Kalau itu jangan ragu. Di luar itu, apalagi yang bertentangan dengan itu, nanti dulu. Ya, jangan susu. Ini nanti saya jelaskan nanti dalam jawaban saya. Banyak pertanyaan. Bagaimana? Insya Allah minggu depan, kalau Tuhan memperkenankan, saya akan menceritakan jin dan setan. Ini saya bukan karena saya pernah ketemu jin, bukan. Dan bukan karena saya ini mempunyai keahlian, umpamanya ilmu kejinan itu ya, kesurupan atau ilmu dukunan jin apa, saya sama sekali nol. Lah kok iso arep nerangno barang? Saya cuma mau cetok nirokno, yaitu Quran. Ada surat jin khusus, namanya surat jin. Nah, nanti akan saya jelaskan. Juga di dalam surat Ahqaf. Surat Ahqaf ada keterangan. Jadi sepanjang Quran dan sepanjang hadis saja saya itu. Terserah itu dianggap apa itu selesai atau tidak, matang atau tidak, bisa diterima atau tidak, terserah sampean nanti ya. Ya, nanti insyaallah kita ketemu lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.